Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ingkang kula hormati, kula taati para yai, para masyayikh yang hadir pada sore hari ini di rumah dinas kediaman wali kota, wabil khusus ketua Kiai Kampung Kota Surabaya, Kiai Dhofir, dan seluruh jajaran pengurus Kiai Kampung. Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat bersilaturahim dengan jenengan semuanya. Ngapunten, ini dulu harusnya itu acara buka bersama pada waktu bulan Ramadan. Tapi ternyata bulan Ramadan itu saya mengumpulkan RT RW, LPMK gak selesai Pak dalam satu bulan ini. Karena saya harus merubah pikiran untuk menjadikan Surabaya ini kampung madani. Itu ternyata setelah saya sampaikan baru ada pergerakan, sehingga ngapunten akhirnya mundur sampai dengan kemarin hari Minggu. Terus saya ngomong sama Pak Ihsan, Minggu itu diada no. Biasanya yai itu lek Senin itu poso kabeh. Jadi lek poso kabeh dungone itu berkah. Jadi diadakno dino Senin, sebagian saya yakin sebagai besar pasti berpuasa. Jadi akhirnya jadi mundur hari ini. Karena saya berharap doanya para kiai, para masyayikh kalau sudah berpuasa itu lek wayahe donga, gak wayahe poso wae mandi dan yo wayahe poso. Insyaallah diijabahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya harapkan dari pergerakan Kampung Madani. Tapi sebelumnya saya juga mewakili seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya dan secara pribadi juga seluruh pengurus takmir masjid muhajirin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah matur nuwun. Pada waktu Ramadan sampai sampaikan Yai Dhofir tadi, yang namanya Masjid Muhajirin itu saya selalu bertemu dengan Yai Kampung. Waktu itu zuhur, waktu itu maghrib, ngisi kuntum. Saya ketika di sana saya lihat sudah bergerak. Jadi Masjid Muhajirin tidak lagi sunyi dan sepi, Pak. Jadi Masjid Muhajirin ini penuh karo barokane para kiai. Dan ini harus kita teruskan Pak Ketua Takmir. Ini Takmir Masjid Muhajirin harus terus digerakkan. Tapi saya harap Pak Ihsan sebagai Sekda Kota Surabaya, tadi saya terhentak ketika beliaunya menyampaikan tidak hanya tangan di atas tapi tangan di bawah itu luwih elek timbang tangan di atas. Nah berarti tangan di atas itu lebih baik, sehingga saya nyuwun tulung para yai, para masyayikh kalau nanti turun ke masyarakat ketika itu menyampaikan kebaikan-kebaikan, maka tolong sampaikan bagaimana setiap manusia itu bisa menjalankan la in sakartum la yazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tadi saya barusan kemarin itu keliling terus ya. Dan ternyata ini sudah saya coba di beberapa RW. Bahkan satu RW itu ada yang kumpul 50 juta dalam setahun. Ini laporannya tadi pagi, Pak ini 50 juta. Pak, ternyata apa? Saya bilang sama lurah-lurah saya, mbok tekanono setiap RW kamu punya data yang mampu, yang miskin dan yang prasejahtera. Lah sing sejahtera mau tekanono sampaikan, Pak, Bu, ngapunten teng RW ini jenengan iki ada yang miskin sekian, yang pramiskin sekian. Jenengan bagi donasi pinter. Ternyata ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Terus saya bilang, uang itu jangan dikeluarkan dari RW itu, tapi cari yang miskin, kan ada datanya. Oh yang miskin ini, ada yang sekolah SMA, ada yang SMP. Datangi orang tuanya, sing SMA bayar piro, sing SMP bayar piro. Uang yang masuk tadi langsung gerakkan untuk menyumbang bantu yang
sekolah-sekolah tadi lek sosok baru pindah nang RW liyane. Dan ternyata ketika seluruh jajaran pemerintah kota itu turun, saya tidak menyangka ternyata sambutannya luar biasa. Inilah orang muslim yang ada di kota Surabaya. Makanya saya bilang donasi, tidak lagi bicara terkait dengan infak sodako zakat, tapi donasi. Ternyata yang non muslim yang selama ini rumahnya besar-besar, yang tidak pernah ngapunten bantu, iku saulan Pak, ono sing 5 juta, ono sing 10 juta, kulo sampai jegleknya tenggoro. Ya Allah, ternyata kekuatannya luar biasa ini. Nah ini waktunya sekarang Kampung Madani itu terbentuk. Jadi kalau Kampung Madani itu adalah kampung yang penuh peradaban. Jadi saya nyuwun tolong nanti Pak Sekda, yai-yai kampung ini mungkin gerakkan nanti yang mengadakan acara Pemkot, tapi para yai ini bergerak nanti untuk pengajian dan kelurahan. Kita yang mengadakan Pemkot, beliau yang ngisi. Jadi nanti bergerak terus, setiap kelurahan ini tidak berhenti. Mari setiap kelurahan ini kumpul RW ini, nanti di RW mana bergerak. Berarti ini nanti akan menghidupkan. Karena apa? Sekarang saja itu sudah pergerakannya sangat luar biasa. Meskipun saya nyoba masih sekitar 5 kecamatan, sekitar 10 kelurahan. Itu sudah satu lurah, satu RW ada yang 25 juta. Ada yang memang ada yang cuman 10 juta, ada yang 6 juta. Tapi di situ kan ada keikhlasan. Karena kalau saya ini pada belajar terjadi itu, jadi zakat mal itu harusnya dikeluarkan di mana kan? Ada yang menyampaikan zakat mal itu di mana dia bekerja, maka dikeluarkanlah di tempat dia bekerja. Lah kerjane nang Surabaya, omahe nang Sidoarjo, zakat mal nang Surabaya. Tapi kalau dia tinggalnya di Sidoarjo, maka zakat fitrahnya itu harus disampaikan di Sidoarjo. Tapi kalau betul ngerti daline ya. Makanya kalau yai turun para yai kampung ini, Pak khusus saya Dovir ketuaan ini ya nopo. Dan nanti pada waktu turun di setiap kelurahan disampaikan. Karena ngapunten, terus terang saya ingin membangun Surabaya ini dengan hati, dengan kesadaran para agama, dengan para ulamanya yang terus memberikan fatwa kepada warganya, kepada umatnya, sehingga umatnya ini ngerti. Oh, koyo ngene urip yo. Mboten kados sakniki Pak kula tingali sing sugih tambah numpak mobil lho, mak wasus semawon. Gak delok tanggawe sing gak duwe. Wah. Tanggane dodolan ngapunten, dodolan napa toko kelontong ana rokoke ana berase tumbase teng toko modern. Cuma sampai ngomong ya Allah iki opo sih kan Surabaya ini. Loh bayangkan kalau sekarang orang-orang yang tadi toko kelontong, orang miskin tadi digerakkan di sini untuk kerja di sini, yang supply barangnya adalah pemerintah kota. Terus satu RW itu belinya di sini. Ya tidak bisa langsung, tapi kalau para yai ini menyampaikan itu, ayo dihilangkan kemiskinan, tukunin nang RW ini. Lah orang yang ada di sini yang bekerja adalah orang miskin-miskin yang butuh di sana, akhirnya dia dapat untung dibagi. Nah itu kalau sing sedih ini apa? Tuku rokok mawon yai, rokok. Lah sak pak niku pinten tadi? 20.000. Sedino sak pak. 30 dino niku wis 600.000. Kalau belinya itu di saudaranya atau tetangganya yang dalam satu RW, itu entuk omset 600.000 Pak. Tapi kadang-kadang tumbasnya kan toko modern, toko sing gede. Kalau sampai ya Allah kita seporo yai sing ngomong, insya Allah pasti iso. Karena kita berusaha untuk menyadarkan para warga, para umat yang ada umat agama yang Islam, mobil khusus yang ada di kota Surabaya untuk menguatkan. Jadi saya nanti Pak Sekda dijadwalkan para kiai ini untuk mengisi di setiap kelurahan. Jadi nang kelurahan itu minimal paling saulan pisan atau sebulan 2 kali. Jadi kan ini ada kiai kampungnya berapa ya gantian ngisi. Tapi semua anggarannya dari kita. Jadi nanti telinganya sing mampu iki dibuka. Tadi ya apa sajane kan kuwi kok sing sanjang Pak Wali. Kalau siane ngene, as-sodaqah tu tarudul balak kula sanjang iya. Sodaqah iku nyiri balak jenengan nyumbang piro? 20.000 Pak Wali. Tahu wis akhirnya ngomong-ngomongan Pak Wali nambah 100.000 lho. Akhirnya kan di situ ada kedekatan gitu ya. Kedekatan. Oh ya Allah, ternyata kalau seperti ini tuh bisa bergerak. Islam itu bisa menunjukkan tidak hanya
menyampaikan dalilnya, tapi kita bisa menunjukkan bagaimana kita juga mau mengeluarkan yang infak sodako zakatnya atau donasinya, kalau bahasa saya, biar yang non muslim pun bisa masuk. Dan ngapunten para yai kang rawuh sonten dinten iki, saya berharap banyak kepada para yai yang hadir untuk meningkatkan, merubah niatan, merubah dan memberikan kebajikan-kebajikan di kota Surabaya. Karena Surabaya ini kalau dibiarkan tanpa didasarkan akidah agama yang kuat, tanpa didasarkan akhlak-akhlak yang bagus, tinggal tunggu hancurnya kota Surabaya ini. Karena semakin banyak gadget yang anak muda itu, semakin banyak yang enggak ono geng motor itu karena akidah agamanya kurang, karena akhlaknya tidak baik. Sehingga kita dengan kekuatan batiniah, dengan kekuatan para ulama, saya ingin sebenarnya membangun Surabaya dengan itu semua. Dan semoga sore hari ini dengan doanya para yai, dengan fatwa-fatwanya para yai, dengan pemberian pemahaman para yai kepada masyarakat Surabaya, maka masyarakat Surabaya bisa berubah dan kampung Madani bisa segera saya wujudkan secara menyeluruh di kota Surabaya. Karena buat saya tidak ada yang sulit kalau para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh berdoa, umarok niki melampah, maka tidak ada yang sulit di kota Surabaya. Tapi lewes umaro iki melampah, pemerintahnya melampah, ulama mboten ndonga Pak, jembret niki. Umaro jembret sampun anu gak iso ngrubah iki mboten saged. Tapi kalau umaro sudah berjalan meminta izin pada para kiai dan kiai mengizinkan dan para kiai berdoa, maka pemerintah ini berjalan, maka disitulah akan diberikan kemudahan oleh Gusti Allah. Karena sekarang sudah seperti itu, semoga dengan doanya, saya mohon doanya para kiai, di bulan Juni semua RW sudah bisa terselesaikan, sehingga kita bisa tahu berapa yang masuk, berapa yang harus menerima. Nanti sisanya baru dari pemerintah kota Surabaya. Kalau ini sudah bisa bersinergi seperti ini, maka nanti yang lainnya, uangnya APBD Surabaya itu bisa kayaknya kolano sampai mahasiswa Pak. Jadi sing SD SMP dicekel warga, lek ono sing duit lebih, mahasiswa sing gak mampu dicekel pemerintah kota. Saya juga pengen ono arek sing sekolah nang Mesir, ketika teko pondok, sekolah di, wah itu yang kan enak gitu loh. Nah, saya kira tahu ya Pak, ono sing nang pondok yo gratis. Kalau pondok gratis, biasanya pondok itu ngapunten. Pondok niku wis gak apa-apa, sekolah nang pondok bayar sak karepe yo, kapan pondok iki gede ya? Nggih mboten saged. Tapi kalau sudah orang Surabaya mondok di sini, pondoknya ngomong sakulan 1000, ngomongin ngeten. Loh, berarti dari warga-warga yang uang tadi masuk bisa mengcover itu. Kalau enggak pemerintah kota yang mengcover. Sehingga nanti pondok ini juga jadi besar. Pondok boleh kalau buat saya memang membantu orang wis gak mampu gak apa-apa. Tapi yang Surabaya kalau saya berharapnya tetap bayar. Sehingga pondok ini bisa besar. Pondok ketika besar menghasilkan santri-santri yang luar biasa, akhirnya merubah kota Surabaya dengan akidah agama dan akhlakul karimah. Itu yang saya harapkan di kota Surabaya. Mungkin itu para yai yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas pemolornya waktu ini, tapi semoga di Senin yang berkah ini doa-doanya para kiai mustajabah, sehingga saya yakin kampung Madani bisa terbentuk dan segera Surabaya ini kalau kita bilangkan sejahtera atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan hanya di lisan saja, tapi bisa kita wujudkan dari semua hambanya Gusti Allah yang ada di kota Surabaya. Matur nuwun para yai, ngapunten sekali lagi kula akhiri wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.